Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Persawan kuliah subuh Akademi Hikmah yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dan hikmah ini. Pada pagi ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan peran umat Islam dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan telah hadir pada pagi ini Profesor Dr. Abdul Rahman Dudung Abdul Rahman. Assalamualaikum Prof. Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dudung, jika kita memeriksa dengan seksama dan adil ya, apa yang telah berlangsung di masa lampau ya, khususnya berkait dengan upaya mengusir penjajah dan atau melahirkan suatu kemerdekaan bangsa, maka tidak dapat diingkari bahwa peran umat Islam itu demikian besar ya Prof. Dudung ya. Dan kebetulan kita merdeka juga di bulan Ramadan ya Prof. Dudung ya. Jadi oleh karena itu mungkin Prof. Dudung bisa memberikan uraian apa peran umat Islam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa ini supaya generasi mendatang bisa belajar dari sejarah secara proporsional. Monggo Prof. Dudung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamim Darkasi dan juga Bapak Samsudin, pengelola Akademi Hikmah, atas kesempatannya ya untuk yang diberikan kepada saya untuk ikut mengisi kultum atau mungkin kulhum ya, kuliah 10 menit di bulan Ramadan ini. Karena itu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada para pemirsa yang ikut bergabung dalam kuliah subuh virtual ini. Marilah kita syukuri nikmat kita di bulan Ramadan ini khususnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan serta keberkahan untuk melaksanakannya ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana tadi disinggung oleh Pak Hamim, saya diberi tema berkait dengan peran serta umat Islam ya dalam membangun atau mengembangkan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Terhubungannya dengan suasana Ramadan karena seperti tadi disampaikan, kemerdekaan Indonesia terjadilah di bulan suci Ramadan. Iya, bulan Ramadan betul, Prof. Barangkali di sini yang terutama kita bagaimana bisa mengambil hikmah ya dari perjuangan para pejuang atau umat Islam pada umumnya ya berkaitan dengan
proses perjuangan kemerdekaan itu maupun di dalam mengisi kemerdekaan, dan hikmah apa yang mesti kita teladani, kita kembangkan, atau kita teruskan di masa sekarang, dan juga hubungannya dengan hikmah Ramadan, saya kira. Ya, yang pasti kita sama-sama mengetahui bahwa kewajiban puasa Ramadan itu didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat populer ayat yang biasa dijadikan rujukan, ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Bahwa puasa itu diwajibkan kepada mukmin di situ. Diwajibkan kepada mukmin, dan tujuan serta capaiannya adalah agar menjadi takwa. Jadi dasar ketakwaan, dasar keimanan serta capaian ketakwaan itulah sesungguhnya yang ingin didapatkan, ya, atau yang diharapkan dapat dicapai oleh kita yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, berdasarkan ayat ini, kekuatan iman dan ketakwaan itu merupakan inti yang mesti kita kembangkan, mesti kita rawat, ya, dan terus kita jaga. Dan tampaknya itu juga yang menjadi modal utama, ya, kalau kita lihat kepada perjuangan umat Islam di masa lalu itu. Sehingga mereka mampu gigih menunjukkan perannya di dalam proses kemerdekaan. Kita percaya, ya, dan ya meskipun berasumsi, tapi berasumsi yang mengarah kepada yakin dan percaya bahwa perjuangan mereka itu didasarkan pada iman serta ketakwaan. Para pemirsa yang budiman, jelas berkaitan dengan peran umat Islam di dalam proses kemerdekaan itu, kalau didasarkan pada narasi sejarah, ya sudah akan sangat banyak sekali informasi, dan juga kita bisa membacanya di dalam berbagai literatur. Di dalam kesempatan ini kita coba gambarkan secara sekilas intinya, ya. Lalu dari situ nanti kita tarik bagaimana semuanya juga mesti kita kembangkan di masa sekarang ini. Nah, bahwa umat Islam dalam proses kemerdekaan itu ditunjukkan secara umum dengan partisipasi mereka, serta reaksi masyarakat Muslim di Indonesia terhadap campur tangan bangsa asing, khususnya Belanda ketika itu. Lalu belakangan menjelang kemerdekaan, ya, termasuk juga terhadap Jepang, ya, pemerintahan Jepang. Lalu mereka juga menunjukkan peranannya dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia. Proses kebangkitan nasionalisme Indonesia itu berlangsung dalam pergumulan, ya, antar golongan, ya, diantaranya terutama yang populer, kategorisasi golongan sosialnya ada nasionalisme sekuler, ya, kemudian komunis, dan di kalangan Muslim sendiri secara garis besar tradisionalis Muslim, lalu reformis Muslim. Tetapi mereka menunjukkan kesamaan arah ketika itu, yakni mengembangkan, khususnya di kalangan umat Islam, ya, meski sudah ada dalam beberapa orientasi serta golongan, ya, tapi mereka sama-sama mengembangkan gerakan-gerakannya menuju kepada kemerdekaan itu, baik melalui gerakan-gerakan keagamaan, yang memperbarui keagamaan, lalu dalam sosial politik secara langsung, ya,
dalam kebudayaan, yang semuanya berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan tentu saja dalam hal itu ada juga yang sampai kepada perjuangan fisik. Tapi secara umum dapat kita lihat perjuangan-perjuangan dalam bentuk peran-peran pengembangan intelektual, kemudian juga pengembangan ideologi dan lain sebagainya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, dan selanjutnya semenjak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga masyarakat Muslim tidak bisa dipungkir pada masanya merupakan kekuatan organisasi sosial sekaligus juga organisasi politik terbesar ya ketika itu, meskipun secara real dalam proses pemilu ya berada di bawah kekuatan partai nasionalis sekuler. Tapi kalau basis sosialnya jelas umat Islam masih tetap menunjukkan posisinya yang mayoritas ya. Itu dalam kaitannya dengan mengisi kemerdekaan juga bisa kita katakan peran serta kontribusi umat Islam itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dinafikan. Nah, dan semua pihak Muslim ketika itu menuntut kemerdekaan sebuah negara yang merdeka, meski ada sebagian yang sampai juga memperjuangkan sebuah negara Islam, ya, tapi dengan pandangan mereka yang juga berbeda-beda. Nah, lalu kompromi politik Muslim dengan nasionalis khususnya untuk menerima Pancasila sebagai prinsip keyakinan kepada Tuhan, kemudian nasionalisme, humanisme, demokrasi dan keadilan sosial menjadi satu kesepakatan. Nah, di sini kita melihat bahwa sampai pada awal kemerdekaan umat Islam menunjukkan suasana ukhuwahnya dalam proses perjuangan itu. Ya, kalau masalah konflik tidak bisa dipikir ya bagaimanapun juga ya, tetapi ada kesearahan umat Islam gitu. Nah, berbeda kemudian dalam perkembangannya setidaknya sejak 1950-an ya, di baru usia kemerdekaan Indonesia lebih kurang 5 belum tahun. 10 tahun ya, 5 Yeah. tahunan ya. Nah, di situ mulai terjadi ya semacam kita katakan gangguan atau hambatan, mungkin penyakit ya yang mengarah kepada ukhuwah Islamiyah itu, atau ukhuwah Islamiyah itu mulai sedikit bergeser ya karena persoalan-persoalan ya politik gitu ya. Demikian juga di masa Orde Baru kita lihat ya keadaan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kalau didasarkan pada perspektif sosial politik memang menunjukkan perkembangannya yang kurang solid ya, kurang kuat ya ketika itu. Apalagi termasuk di masa sekarang kita lihat ya di masa reformasi, ketika dinamika politik dan negara pada era reformasi ini sejak awal abad ke-20 ya masih ditunjukkan dengan pola-pola gerakan yang sama dalam keragamannya seperti sebelumnya, tetapi juga yang semakin masif itu bahwa keragaman umat Islam itu ditampilkan dalam sikap yang beragam. Ya. Ada akomodasi ya, terhadap perkembangan modern, teknologi modern, tapi juga sebagian membedakannya antara kehidupan agama yang bersifat pribadi dan kehidupan publik, bahkan sebagian bersifat militan terhadap Islam, tetapi sebagian lainnya lalu menerima realitas politik rezim yang berkuasa, meski tidak berasaskan ideologi Islam, kan gitu. Kita lihat kenyataannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita kita pelajari ya dari keadaan seperti itu,
sesungguhnya lalu apa yang menjadi kekuatan umat Islam untuk dikembangkan sekarang ya, berdasarkan pengalaman dulu perjuangannya seperti saya singgung di awal itu, bagaimanapun juga umat Islam dan dalam keadaan apapun ya tetap sesungguhnya memiliki minimal 2 kekuatan ya di dalam mengembangkan panahnya itu. Pertama adalah kekuatan iman. Kekuatan iman ini kalau kita pahami secara definitif, ya mestinya para pejuang dulu dan juga tentu mesti kita bangga sekarang bukan hanya sebatas menjadi mukmin yang hanya percaya kepada apa yang disebutkan dalam rukun iman saja, rukun iman 6 itu, hafal rukun iman ya, tapi pemaknaannya lebih lanjut tidak ditunjukkan. Misalnya yang seharusnya menjadi orang mukmin itu adalah orang yang selalu memiliki sifat-sifat terpuji dan diperintahkan Allah serta oleh Rasulullah SAW. Itulah makanya kemudian tadi tentang dasar kewajiban puasa mulai dari iman kan. Nah, iman itu atau yang seharusnya ditunjukkan dalam sifat-sifat terpuji itu merupakan jelas merupakan pencerminan orang-orang yang beriman. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa mudarajatan indallahi ulaikumul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, nah ini insya Allah ditunjukkan oleh para pejuang dulu ya dalam proses kemerdekaan, hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan juga diri mereka itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi dalam hal ini kemuliaan orang-orang yang mukmin juga disertai dengan kesetiaan yang membela dan menegakkan agama Allah. Maka mereka adalah merasakan perlakuan yang sangat istimewa, merasakan perlakuan yang sangat istimewa dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat itu. Yang terakhir Prof, ini kaitannya dengan tadi ya, ketika awal kemerdekaan itu kan ya, ukhuwah itu kan begitu kuat gitu ya. Ukhuwah Islam sekarang ini di era reformasi sekarang ini yang katakanlah mungkin ya 86% itu Muslim ya. Itu bagaimana supaya senyambang di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ukhuwah itu sehingga perjuangan umat ini akan menuju kepada capaian yang kita kehendaki. Monggo, gimana, Bro? Ya, baik. Nah, itulah yang kedua makanya yang ingin saya jelaskan atau ingin kita diskusikan lebih lanjut dengan asumsi tadi bahwa perjuangan para tokoh Muslim dan umat Islam pada dunia ketika itu selain kekuatan iman tadi adalah kekuatan ukhuwah. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan di dalam jejak-jejak sejarah umat Islam itu sendiri, bahkan semenjak awal perkembangan Islam ya, yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 15 abad ini, memang kita lihat bahwa kehidupan umat ini hampir tidak pernah terbebas memang dari suasana konflik internal ya, yang mengganggu ukhuwah itu, sehingga akibatnya selalu juga terjadi ketidakberdayaan umat ini ketika berhadapan dengan persaingan pada tingkat eksternal ya. Apalagi di tengah-tengah kehidupan dewasa ini yang semakin kompleks tantangannya ya dalam berbagai sendi kehidupan. Nah, oleh karena itu sesungguhnya betapa pentingnya kita untuk selalu merajut persatuan kita dalam ukhuwah Islamnya. Kita memang sama-sama mungkin dapat menyadari ya bahwa kalaupun persatuan umat itu kita bangun secara fisik ya tentulah sesuatu yang sulit. Ketika umat sudah dalam realitasnya berada dalam firqah-firqah yang bergolongan-golongan itu untuk dikembangkan dalam persatuan secara fisik seakan sesuatu yang
sifatnya atau yang bersifat utopis ya. Karena bertentangan juga sesungguhnya dengan sunnatullah ya, tentang keragaman umat ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja al-ayah ya. Yang artinya bahwa untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali semua kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepada apa yang telah diperselisihkan itu. Nah, berdasarkan ayat ini maka dapat kita pahami bahwa keragaman umat seperti kita lihat hingga sekarang ini ya, itu bisa menjadi faktor penguji integritas dan juga bisa menjadi faktor pemicu untuk meraih kesesatan ataupun hidayah Allah. Nah, kita lihat ya, karena pertentangan, orang bertentangan maka ya, banyak juga intrik di antara kita, bermusuhan di antara kita ya. Nah, dan bisa juga menjadi faktor, tetapi pada sisi lain ya, keragaman itu bisa juga menjadi faktor penebar rahmat sesungguhnya, kasih sayang, atau justru sebaliknya bisa ya. Nah, tentu yang mesti kita kembangkan sekarang di bulan Ramadan khususnya ya, sebagai latihannya menuju kepada ukhuwah yang baik atau suasana integritas umat yang baik ya. Itu kita mestinya mengembangkannya suasana persatuan atau ukhuwah itu kalau harusnya secara non fisik ya. Secara non fisik ya, inilah yang mesti secara spiritual, secara ruhaniah mungkin ya. Nah, dengan alasan bahwa kita memang mesti bersatu tetapi tidak harus sama, dan Terima kasih, bersama Prof. tetap kita harus sepandangan gitu. Oke, saya kira bagus ya. Jadi nilai Ramadan dan yang bisa kita ambil adalah meningkatkan keimanan umat dan menjaga ukhuwah. Dan saya kira ini salah satu atau dua hal yang akan kita capai dari Syam Ramadan kita. Terima kasih Prof. Dudung Abdurrahman yang sudah menyampaikan kajiannya. Prof. Hamim, jadi kita cukupkan ya Prof ya, karena waktunya sudah cukup. Terima kasih. Kita harapkan nanti Prof. Dudung bisa tampil lagi untuk berbicara materi yang berikutnya. Terima kasih Prof. Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.